Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli amin. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya, dah doa semuanya menjelang pagi hari. Alhamdulillah ya. Em, Suara saya terdengar cukup jelas, Tad, dan semuanya teman-teman. Jelas ya. Baik. Alhamdulillah pagi ini bahagia sekali ya bisa bertemu bersilaturahmi di kajian MR Box yang Masya Allah mudah-mudahan kita jaga semuanya agar senantiasa istiqomah dan makin banyak manfaat gitu ya. Nah, untuk senantiasa banyak manfaatnya, maka ayo kita sama-sama sebarkan linknya sebanyak-banyaknya. Kita ajak keluarga, sahabat, teman kita ya semua untuk eh, mewarnai pagi hari dengan ikut MR Box, kajian MR Box ini. Insya Allah akan ada ilmu yang kita dapatkan ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman ya, sholawat dan salam senantiasa kita lantunkan, kita hadirkan kepada kekasih kita yang telah memberikan kita ilmu, yang telah membawa kita em, dari zaman yang benar-benar gelap gulita, dari zaman yang dijadikan saat itu perempuan sebagai, Masya Allah, tidak ada tempat ya yang hina gitu dari sebelum Nabi datang. Nah, setelah beliau datang, betapa dimuliakannya seorang perempuan, gitu ya. Betapa perannya itu sangat-sangat dimuliakan, gitu ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, dan mudah-mudahan saya doakan ya untuk teman-teman semuanya kita semuanya ya yang hadir bil khusus pada pagi hari ini ya. em, Masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat surga di mana-mana ya. Penghasilannya 5 miliar per bulan. Amin ya Allah, amin amin gitu ya. Agar senantiasa jadi manfaat menjadi orang kaya yang berdaya gitu, ya. Kemudian anak, istri, ya pasangan kita soleh solehah. Amin ya Allah. Ya, amin. Dan tentunya ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan utama kita yaitu cita-cita mulia kita masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah saya berbahagia sekali ya bisa hadir gitu ya, bisa membersamai teman-teman semuanya ingin sharing kembali gitu ya. Izin ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Em, karena apa? Saya yakin ya teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini ilmunya pun lebih banyak dari saya gitu ya. Tapi izinkan saya berbagi tips, berbagi sedikit saja ya. Kenapa sih Ustadz Solicen dan teman-teman semua saya itu senang gitu ya. Em, Jika membahas tentang apa ya, tentang seorang perempuan gitu, seorang ibu, seorang istri gitu ya, tentang apalagi tentang kebahagiaan gitu. Karena gimana ya, persoalan yang banyak terjadi itu kalau seorang perempuan itu tidak bahagia, efek yang ditularkan itu benar-benar bahaya loh Ustaz. Ya. Makanya memang kita itu harus apa ya, harus senantiasa, kan kemarin Ustaz Abu sudah menyampaikan juga ya temanya tentang bahagia, jaga energi bahagia itu. Kan memang sepenting dan apa ya, sevital itu gitu untuk seorang perempuan, wanita, ibu, anak, siapapun ya. Tapi saya tuh lebih senang membahas spesifiknya tentang kenapa seorang wanita harus bahagia gitu ya. Nah ini agar saya tidak kemana-mana, saya ada sedikit slide ini Ustaz. Gimana share-nya? Saya bisa share nggak di sini Ustaz? Mm-mm.
sebentar ya, teman-teman. Hmm, mana ya? Bentar ya. Hmm, Tapi kalau nggak bisa di-share nggak apa-apa deh. Hmm, sebentar, kok tidak bisa. Oke deh, nanti aja deh Ustaz ya, nggak apa-apa deh. Tanpa di-share, ya, nggak apa-apa deh. Nah, ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut saja deh. Ini kok tidak mudah settingannya. Boleh di WA ke saya aja Bunda, Oh gitu, sebentar kalau ya. ada. Oke, sebentar ya, sebentar ya teman-teman. Coba bisa nggak? Coba deh itu bisa nggak Ustaz? Saya udah WA, baik kan. Nah, sebelum kita bahas tentang tips-tips bahagianya. hmm, Jadi semalam saya tuh senang Ustaz. Apa, jadi jamaah YouTubiahnya Dokter Aisyah Dahlan gitu ya. Kan beliau banyak sekali membahas tentang ini ya pakar di neuro di otak gitu kan, di pakar otak dan sering membahas tentang eh, pasutri gitu ya. Nah, ternyata memang teman-teman semua di jadi kalau saya tidak akan membahas karena itu bukan pakar saya, tapi cuplikan yang saya dapat gitu ya, ilmu yang saya dapat dari beliau gitu. Salah satu tips bahagia jadi di otak kita itu memang ada hormon cinta gitu ya. Salah satunya itu untuk menimbulkan kebahagiaan itu dengan tersenyum loh, Ustadz. Nah, coba ibu-ibu dan teman-teman semua pagi ini ayo coba kita boleh buka kameranya, senyum gitu ya. Senyumnya kata Dokter Aisyah Dahlan itu tahan 7 detik ya, yang seimbang ya. Jadi bukan miring sebelah ya. Nah, itu hal sederhana. Nah, ini tips juga sebenarnya ya. Nah, coba tersenyum dulu ya. Senyum dulu eh, bunda-bunda semuanya ya untuk memberikan hormon cinta, untuk memberikan merekahkan ya apa kebahagiaan di muka kita gitu ya. Senyum dulu ya. Oke. Nah, sebelum ke mana-mana ayo kita ini dulu apa namanya? Praktik dulu yang kemarin yang sudah ikut kajian Ustadz Abus ya. Kita praktik dulu rasa syukur kita ya. Sebentar Ustadz ini mau laptopnya mau lowbat. Eh, Ya, coba semuanya eh, buka kameranya. Yuk kita eh, tangan kanannya di dada kiri kita. Ya, ayah bunda semuanya. Oh, lagi senyum tuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Lah, udah bahagia, senang saya. Ya, coba kita sama-sama pegang dada kiri kita. Ya, ayo kita hadirkan dulu rasa syukur ya. Rasa syukur, rasa terima kasih untuk diri kita. Ayo, ibu-ibu, bunda-bunda semuanya ya. Semuanya ikuti saya ya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang kau berikan. Terima kasih, wahai diri, sebutkan coba namanya. Terima kasih, wahai diri Fiska Restiani, sudah menjadi pribadi yang hebat. Terima kasih ya, kamu hebat, kamu kuat. Ya, kita afirmasi dulu. Ya, sudah semuanya. Alhamdulillah ya, lebih lega ya.
Masya Allah ya. Baik. Wah, nih salah satunya juga, wah ini sudah banyak yang memberikan kebahagiaan pagi hari ini nih. Sudah, wah senyum 227, betul, senyum 227. Lagi senam, Alhamdulillah sudah. Iya, Alhamdulillah ya. Baik. Nah, pagi hari ini tuh saya ingin berbagi, em, tidak banyak saya, tidak banyak lah, sedikit saja, tapi mari kita sama-sama praktekkan ya. Kenapa sih wanita dan ibu itu harus bahagia? Ya, Hmm, sebelum membahas tipsnya, kita kita ini dulu yuk, apa namanya, kita explore dulu kira-kira bunda-bunda semuanya, eh, teman-teman, apa sih yang menjadikan eh, seorang perempuan, wanita itu persoalannya itu apa yang tidak membuat bahagia? Hmm? Banyak nih ya, kan banyak gitu ya dari kita itu tidak memancarkan energi bahagia. Kira-kira apa sih persoalannya ya? Kalau saya coba bedah ini, sedikit aja gitu ya, tidak, karena kalau misalkan kita apa namanya, kita satu-satu itu wah nanti jadinya curhat gitu. Tapi hal yang umumnya seperti ini, coba slide-nya apa setelahnya Ustaz Richard. Ini kok agak miring ya Ustaz. Masya Allah, bahagia dan haru Alhamdulillah. Ya, em, kalau saya boleh sharekan nih, salah satu beberapa penyebab untuk kita tidak bahagia tuh, pertama, benar nggak teman-teman, Bapak Ibu semua yang dirasakan ya, bil khusus nih untuk para eh, bunda-bunda yang hadir. Karena pertama itu, kita terlalu sering melihat hidup orang lain, terlalu sering membandingkan. Ya. Jadi kita tuh sibuk menghitung nikmatnya orang lain, ya, sehingga kita tidak ingat dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Nah, ini biasanya tidak sadar kita rasakan, gitu. Terus apalagi yang tidak membuat bahagia? Kadang rasa rasa sedih itu muncul gitu ya, karena kita berharapnya ini pada manusia, ya, berharapnya pada manusia, sedikit sekali kita menghitung nikmat yang sudah diberikan Allah. Kurangnya rasa syukur dan ini, eh, kita tidak memahami nih bunda-bunda ya, kebanyakan apa penyebab tidak bahagianya itu kita, termasuk saya ya, masih belajar ya, maka mari kita sama-sama belajar. Kita eh, kurangnya memahami begitu dahsyat peran seorang ibu, seorang perempuan itu, kurangnya ilmu, maka yuk kita sama-sama terus sering belajar ya, tentang peran seorang wanita, seorang ibu, seorang istri itu, bil khusus dalam Islam. Wah, Masya Allah kalau kita tahu wah kedudukannya ya. Nah, ini biasanya yang paling banyak penyebab tidak bahagia itu ya. Ya. Suaranya putus-putus. Jelas gak, Ustaz? Aman, aman, aman. Aman ya. Mm-mm. Mm. Ya, teman-teman, yuk kita untuk renungkan bersama ya. Yang penyebab kita tidak bahagia ya. Saya ulangi lagi nih ya. Pertama, terlalu kita sering melihat hidup kita itu dibandingkan dengan hidup orang lain. Benar nggak? Ya. Kemudian rasanya, yang kedua itu rasa ingin dihargai oleh manusia. Ya. Menghitung-hitung nikmat yang mereka dapatkan sehingga kita tidak ingat nikmat yang Allah kasih. Ya. Kurangnya rasa syukur dan yang paling penting menurut saya dari semuanya, kita masih eh, harus terus bertambah dan belajar terus ilmunya tentang begitu dahsyat peran wanita, peran perempuan itu. Nah, coba next tadi. Ya, betul ya. Betul Bu Yeni, ilmu agama. Nah, betul, ilmu agama yang diperlukan. Karena betul, betul sekali Madura Rasulullah. Maka yuk kita bahas ya sama-sama pagi hari ini. Nah, padahal kalau kita bedah ya, bunda-bunda semuanya, peran seorang perempuan dalam Islam, Masya Allah, itu mempunyai posisi luar biasa ya. Seorang perempuan itu kan istri dan ibu gitu ya, dan anak gitu ya. Sebagai, kalau seorang istri, kita memahami peran kita bahwasanya
ladang pahala terbesar itu, ladang pahala terbesar itu ada di rumah. Wah, itu kalau kata Dokter Aisyah Dahlan, kalau kita makin mendalami ilmu gitu ya, apalagi otak laki-laki gitu ya, wah kita anti baper Bunda. Apalagi kita memahami peran kita sebagai istri, bahwasanya kalau kita memang sebagai istri itu adalah pengabdian, ladang pahala terbesar, udah anti baper. Hadisnya ada, dalilnya ada. Nanti kita bahas nih ada ya. Nanti kita bedah lagi ya. Nah ini ketaatan pada suami jalan menuju surga ya. Ingat peran kita sebagai istri ya, ladang pahala terbesar di rumah ya, ingat ya. Dan juga kalau mau masuk surga, taat selamat kalau kata Ustadz Agus tuh, taat selamat ya. Sebagai ibu, madrasah awal bagi anak. Dan tentunya kita sebagai penentu generasi ya, penentu generasi yang bagaimana? Waladun soleh. Kita, sebenarnya kalau kita eh, memahami peran kita betapa pentingnya ya sebagai madrasah ula ini, maka investasi akhirat ya, investasi akhirat di anak. Kenapa anak dijadikan investasi akhirat? Waladun soleh yad'ulahu. Masya Allah ya. Saat kita meninggal ya, semua terputus amal kita. Betul, Ayah Bunda? Ya, hanya tiga perkara. Sedekah jariyah, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan waladun soleh yad'ulahu. Ini waladun soleh yad'ulahu ini, kenapa anak disebutkan investasi akhirat? Karena hanya anak soleh, Bapak Ibu, teman-teman semua yang doanya masih terus mengalir saat kita meninggal. Ya, maka kalau kita menyadari, Masya Allah, betapa penting seorang ibu itu penentu generasi untuk anak, madrasah al-ula bagi anak, pastinya kita akan terus semangat untuk belajar menjadi seorang ibu yang baik. Ya, nah nanti saya rangkum nih Ustadz. Karena saya kemarin itu diskusi dengan Ustadz Abus. Saya bertanya kalau menurut pandangan beliau tips bahagia untuk menjadi perempuan itu bagaimana. Nah saya kan juga punya sendiri gitu ya pandangannya, kita diskusi ini. Nah, lalu kita breakdown untuk apa namanya dijadikan empat tips saja. Nah next nih Ustadz. Boleh next slide Ustadz Salicen. Nah, ini jelas nggak slide-nya? Kok di saya agak terpotong ya Ustadz ya? Jelas kok, keren Hmm. banget. Oh, sebentar. Oh, ini Masya Allah. Tidak. Nah, ini ya, ya. Ingat, sebelum saya kasih tips sederhana, ini kuncinya ya untuk kita em, agar senantiasa bahagia. Jadi saya rangkum empat gitu ya. Nah, yang pertama bukan berakti, berbakti ya, berbakti. Berbakti maksudnya bagaimana? Untuk seorang istri, taat suami ya ibadah, berbakti gitu ya. Ya tadi yang saya bahas, sumber eh, ibadah terbesar itu kan ada di rumah ya. Eh, apa hadisnya apa? Ayatnya apa? Banyak. Ada hadis riwayat Tirmidzi bahkan gitu ya. Meriwayatkan idza matat imro'atun, kalau seorang wanita atau perempuan meninggal dan suaminya ridho, dahulal jannah. Dahulal jannah. Nanti jangan jangan ini ya apa namanya? Jangan apa di defense-nya jangan kita beralasannya biasanya kan banyak yang beralasan tergantung suaminya yang kayak gimana dulu. Biasanya ibu-ibu langsung kayak gitu kalau disuruh curhat kan Ustaz. Ya gimana dulu suaminya Mbak Fiska gitu kan. Kalau dia tidak ini wah langsung muncul tuh curhatannya. Ntar dulu ya.
Bunda-bunda, ntar dulu, nggak apa-apa. Kita belajar dulu, oke? Gitu ya. Ntar dulu, nanti setelah ini kita open diskusi, open sharingnya, oke? Ya boleh deh curhat, nanti kita saling sharing saja. Hmm, Berbakti taat suami ibadah, ya. Jelas ya tadi hadisnya banyak, masih banyak juga, bukan satu dua hadis saja tentang taat ke suami itu, ya. Bahkan Rasulullah ada dalam sebuah hadis, ya, kalaulah boleh sujud gitu ya, di muka bumi ini, ya kepada suami gitu, ya. Nah, tapi memang tentunya ada syarat dan ketentuannya, ya betul. Selama suami kita menjalankan tugasnya untuk membawa kita lebih taat sama Allah, tentu wajib kita taati juga, gitu ya. Maka memang sama-sama nih suami istri itu harus saling SST gitu, harus saling hmm, apa ya, ngaji bareng gitu, harus saling sering ikut-ikut ikut kajian gitu. Kalau kata Pak Nas kan suami itu membahagiakan istri, istri itu ridho suami, gitu ya. Ingat ya, berbakti, ya, berbakti tak suami. Kemudian, nah, lalu kalau untuk seorang ibu, nah, kita sebelum tips sederhananya ini, kita ini dulu, kita rangkum dulu, berkorban, ya. Mendidik anak tentu Masya Allah itu butuh pengorbanan. Pengorbanannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bersabar, ya. Memang kalau ditanya seorang perempuan itu yang paling banyak em, berkorban, berkorban semuanya itu ya ayah bunda, teman-teman semuanya, pasti yang sering merasa lelah dan capek itu eh, seorang ibu, seorang perempuan, seorang istri. Tapi kalau misalkan kita ingat tadi anak itu sebagai investasi akhirat gitu ya, insya Allah semuanya akan mendapatkan nikmatnya nanti. Ya, memang eh, apa ya, sesuai yang akan kita dapatkan. Pengorbanan yang kita berikan itu insya Allah sesuai yang akan kita dapatkan. Ya, berkorban, berkorbannya dengan penuh kesabaran. Ya. Ya. Dalam mendidik anak tidak mudah, Bu. Ayah bunda, betul. Tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Banyak godaannya. Ya. Tapi tenang saja, kita itu punya tameng di dunia ini. Ya. Memang jangan merasa kita itu lelah sendiri saat kita, wah, semua muanya harus harus seorang ibu, seorang istri yang capek. Semua muanya harus kita yang melakukannya, mendidik anak. Anak tidak baik, yang dicap tidak baiknya siapa? Ibunya, gitu. Ya. Maka ayo, nggak apa-apa. Kita eh, terus mengisi hati kita, mengisi eh, ilmu kita tentang betapa pentingnya peran kita sebagai seorang anak, sebagai seorang istri dan ibu. Hmm. Surga kok jaminan kita. Di dunia kita punya tameng, tameng untuk dosa-dosa kita. Ya, kenapa sih kita harus taat gitu sama suami? Ya tenang aja, suami itu tameng. Kita berbuat dosa, ya suami yang menanggung dosa itu. Maka memang udah sebanding gitu ya. Memang sudah seharusnya kita ya mentaati gitu kan. Karena memang yang ketika ijab kabul diucapkan, berpindah tuh tanggung jawabnya. Tadinya kan kita sendiri yang menanggung. Saat sudah berumah tangga, ya suami yang menanggung. Ya, maka nggak apa-apa berkorban, berkorban untuk semuanya. Ya, berkorbannya dengan penuh rasa sabar. Karena ingat, ya, dalam surat Al-Baqarah 153 ada yang tahu nggak ayatnya? Wasta'inu bisobri wasola innallaha ma'as-sabirin. Ya, bersabar dalam mendidik anak, bersabar dalam menghadapi em, ketidaksempurnaan suami, ketidaksempurnaan pasangan. Tenang saja, ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabasiri sobirin. Dan kenapa coba kita bersabar itu di atasnya taat dan berkorban? Kalau kita bersabar itu, karena ya, ulaika alaihim salawatun. Yang bersabar itu mendapatkan rahmat, mendapatkan salawat langsung dari Allah, gitu kan.
Berbakti betul, benar ini Bu. Empat, berbakti, berkorban, bersabar, bersyukur betul. Hmm. Masya Allah nih ada testimoninya nih dari Bunda Tia gitu kan. Sudah aku alami dan hasilnya dahsyat banget. Alhamdulillah. Maka ayo tularkan Bun, gitu ya. Ajak sebanyak-banyaknya untuk terus ikut em, ilmu magnet rezeki dan praktekkan. Kan sudah banyak kan testimoni yang bunda-bunda rasakan gitu kan. Sebenarnya apa namanya eh, yang hadir di majelis saya kan apa selalu spill-spill gitu ya tiap pagi gitu saya ikut juga gitu kan. Ini orang-orang MR ini tugasnya sebenarnya kalau saya berbicara tentang apa kebahagiaan, kesabaran tentang ilmu MR harusnya udah hatam gitu kan. Tinggal kita nanti tularkan saja. Justru kita harusnya ajak orang yang belum mengenal ilmu MR minimal untuk kajian ini. Ikut kajian MR Bob. Gratis dan yang disampaikan sebenarnya ilmu-ilmu tentang yang ada di jurus-jurus magnet rezeki gitu kan. Kan bunda-bunda juga yang sudah merasakan manfaat dan keajaibannya gitu ya. Nah, yang keempat bersyukur ya. Udah bersyukur itu sebenarnya penutupnya gitu kan. Semuanya kita udah bisa memahami ya. Syukur kita tambah, maka nikmat akan ditambah gitu. Benar nggak? Ya, ya ini eh, PR-nya ya. Ingat ya empat berbakti, berkorban, bersabar, bersyukur. Nah, tipsnya bagaimana? Nah, ini kan kuncinya ya. Kuncinya nih ya, Bunda, ayo dicatat semuanya ya. Kunci bahagia nanti ada beda dengan tipsnya gitu. Kunci bahagia berbakti, ingat-ingat ya. Berbakti pada suami udah taat, itu sumber surga kita gitu kan. Berkorban, nggak apa-apa. Berkorban sabar, berkorban waktu, berkorban harta, berkorban jiwa gitu kan untuk mendidik anak. Karena anak itu tidak akan putus doa anak soleh saat kita meninggal. Ya. Kemudian setelah berbakti berkorban, ya bersabar atas semuanya, gitu kan. Ya. Tenang aja, Allah itu bersama orang-orang bersabar, memberi kabar gembira. Kabar gembira itu akan dikasih ke orang yang bersabar, gitu kan. Bersabarnya dengan apa, Bunda Fiska? Saya itu udah sabar menghadapi, gitu kan. Tadi di Al-Baqarah 153, wasta'inu bis sobri wassalah. Bersabar dengan sholat, Bun. Ya. Kekuatan kita itu saja kok. Kekuatan kita tuh saat ada dalam sujud aja kok. Saat di lima waktu dan tambahannya itu. Kalau mau lebih dahsyat. Ya. Ini bersabarnya tuh udah kalau saya sabarnya sampai kapan? Gak ada batas. Karena tiap tiap hari pun Allah ingatkan kok untuk hadir kepadanya saat kita batas kesabaran kita sudah setipis tisu gitu kan. Ya langsung recharge lagi melalui apa? Ya sholat gitu. Ya melalui sholat nggak ada apa nggak ada eh, cara lain. Memang sabar itu eh, batasannya ngadunya ya saat di sholat itu, Bun. Nah, nanti ya diskusinya. Udah mulai banyak pertanyaan, Ustaz. Ya, gitu. Bersyukur, kemudian yang keempat ya bersyukur. Udah ini udah hatam semua ayatnya juga. La in syakartum la azidannakum. Gitu, ya. Dosa istri suami yang nanggung, istri yang taat pada suami ya Bun, atau istri yang seperti apa? Ya tadi kan sudah saya em, eh, paparkan gitu ya. Istri yang seperti apa? Tentunya istri yang seperti kita. Ya. Saat kita sudah menjadi seorang istri, ya nggak ada istri yang seperti apa. Eh, Dosa yang suami tanggung ini kan dari siapa ini? Ini bapak apa ibu ini? Ah, Rozikin ini. Wah ini kayaknya mau mau membuka biar istrinya dengar ya Pak ya. Nah, dosa istri suami yang nanggung nih Pak Rozikin. Istri yang taat pada suami ya pun betul. Terus atau yang istri yang seperti apa? Sama Pak, semua istri itu Bapak yang nanggung semua dosanya. Ya, maka memang tugas Bapak-bapak ya terus berusaha membahagiakan dan menjadi imam yang baik untuk seorang istrinya agar ditaati itu bagaimana. Tugas kita seorang istri gitu kan. Terus belajar mengisi dengan ilmu agar kita memahami peran kita itu seperti apa gitu ya. Pentingnya peran kita seperti apa gitu ya.
Nah, next Ustaz Solicen. Nah, ini tipsnya, eh, ini kan kuncinya. Lalu tipsnya bagaimana? Sederhana aja. Saya nggak mau yang macam-macam tipsnya itu. Ya, tips sederhananya, ya ini, ya, luruskan niat dan tujuan hidup. Ya, kan bahagia itu tidak semua-muanya harus sesuai keinginan kita ya, Bun. Tidak semua-muanya harus yang kita inginkan itu Allah kasih. Enggak, gitu. Bukan itu bahagia. Kalau itu memang memunculkan kebahagiaan ya. Menurut eh, salah satu ada penelitiannya memang. Jadi sumber bahagia itu ada bahagia material, materialistic happiness gitu ya. Ada social happiness, ada spiritual happiness. Nah, memang memunculkan kebahagiaan, tapi itu kebahagiaan berupa kenikmatan sesaat. Ya, kalau semua keinginan kita tercapai, bahagia nggak? Misalnya dari segi materi, bahagia memang, tapi itu hanya kenikmatan sesaat. Ya, maka kita perlu meluruskan niat. Gitu. Kita itu kenapa harus bahagia? Ya agar kita senantiasa menularkan energi untuk suami, untuk anak, gitu ya. Karena kita harus menyadari bahwa hidup ini untuk apa? Ya ibadah. Illa liya'budun, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kayak gitu. Jadi kita meluruskan niat. Oh, Masya Allah. Saya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, untuk apa saya tadi kuncinya berbakti, eh, berkorban, bersabar, bersyukur. Ya untuk ibadah. Udah lurusin niat, luruskan niat. Udah Bun, saya udah bener-bener niat saya buat ibadah, tapi biasanya kan ada tapinya, komanya gitu. Tapi lagi-lagi melihat ketidakbaikan pasangan, lagi-lagi melihat kenikmatan yang Allah kasih ke orang lain. Ya itu tadi yang di awal ya, membandingkan terus gitu ya, capek seperti itu ya. Lelah nanti kita, energi kita habis gitu ya. Saat saat sudah merasa kayak gitu, Bun, saat kita udah agak lowbat gitu ya. Eh lowbat tuh maksudnya kok perasaan marah-marah terus, ngelihat suami itu rasanya enek gitu. Nah, itu berarti itu sinyal tuh. Wah, ini saya udah mau lowbat nih gitu ya. Mau lowbat, iman saya lagi menurun nih, masuk gua. Gimana masuk guanya? Udah bisa beri sholat dengan sholat. Dengerin kajian-kajian di YouTube itu. Kalau enggak, hubungi teman yang kira-kira bisa dijadikan sahabat terbaik untuk memberikan nasihat-nasihat. Itu ya, Bun. Ya, kita harus sadar juga tuh sinyal-sinyalnya. Ya, oke, next. Nah, ini kalau kita memahami perannya sebagai istri dan ibu, ya itu ladang ibadah kita. Ya, jadi kalau kita capek saat memasak, urus anak dan lain-lain gitu ya, mencari nafkah, gitu. Ingat tujuan hidup ya, lil ibadah, illa liya'budun. Udah, memang illa liya'budun untuk ibadah. Ya, next. Ya, catat ya, yang pertama ya, tips bahagianya luruskan niat dan tujuan hidup ya. Pertama ya. Hmm, saya pun masih belajar. Ya. Karena kalau lagi setan menggoda saya, ngelihat apalagi kan kita Masya Allah dunia medsos gitu ya, scroll-scroll gitu, ngelihat ya Allah nikmat sekali hidup si dia. Ya Allah nikmat sekali temanku. Kenapa sih ya Allah dia yang eh, jauh darimu kau kasih kenikmatan di dunia. Nah, gitu. Kalau terus-terus bandingkan, udah deh habis energi kita. Bunda saya nggak punya suami, hehehe. Oh tenang aja. Ya, bahagia itu tidak harus dengan punya suami, tidak harus dengan Nah, ini kan kita lagi membahas tentang bagaimana kita tips untuk bahagia. Nah, memang ini saya lebih mengajak menekankannya kepada seorang ibu, istri gitu ya. Tapi semua wanita dan perempuan berhak bahagia. Perannya juga harus harus kita gali terus ilmunya gitu ya. Bunda masih punya mungkin saudara perempuan, orang tua, nah, ya kan itu merawat terumbu karang ya memberikan kalau kita misalkan kan memang betul sumber surga kita kalau seorang istri kan ada di suami gitu ya lalu kalau yang nggak punya suami bagaimana
triangle miracle, lihat ya. Justru kita tularkan ya, tularkan energi bahagia kita ke orang lain gitu. Ya Bun ya, siap menjadi wasilah kebahagiaan gitu ya. Siap jadi pasukan untuk menyebar kebahagiaan gitu. Dengan apa? Dengan ya banyak-banyak mengajak untuk mengikuti magnet rezeki gitu ya. Kajiannya, ilmunya dimulai dari MR Book ini ya. Nah, ya. Yang kedua, jangan bandingkan hidup dengan orang lain. Tenang saja, semua itu sudah Allah kasih rezekinya masing-masing. Ya. Anisa ayat 32 nih. Kita tidak boleh iri hati terhadap karunia yang Allah lebihkan ya kepada sebagian dari kita. Ya. Ada bagiannya masing-masing. Bagian laki-laki ada, perempuan ada. Lihat nih, Anisa ayat 32 ya. Hmm. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kenapa Allah Maha mengetahui segala sesuatu? Makanya kita harus di awal tadi yang pertama luruskan niat lil ibadah. Ya. Allah Maha mengetahui saat kita membandingkan, gitu ya, menghitung-hitung nikmat orang lain. Sudah habis energi kita ya. Oke, yang kedua, jangan bandingkan hidup dengan orang lain. Tips yang kedua ya. Yang ketiga, Ustadz. Udah dicatat ya, Bun? Ya, kuncinya tadi empat oke, berbakti, berkorban, bersabar dan bersyukur. Kemudian tips sederhananya, yang pertama luruskan niat, ya. Eh, kita harus apa namanya, tolabul ilmi untuk mengerti arah hidup, gitu ya. Yang kedua, tidak melihat nikmat orang lain, ya. Nggak perlu kita bandingkan, karena semua sudah punya masing-masing, ya. Nah, ini untuk seorang istri. Yang ketiga, tipsnya. Bunda, sudah dilihat suaminya pagi hari ini sudah dikasih senyuman. Kalau saya tadi begitu bangun tidur langsung dikasih ini pundak, ayo pijit dulu sebentar. Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Praktek. Jadi saya tuh sebenarnya berbicara pagi hari itu ya untuk diri saya sendiri, gitu kan. Belajarnya untuk lebih memahami peran, gitu ya. Gitu. Ya, bangun hubungan yang hangat dengan suami, ya. Karena apa nih? Koneksi hati ya. Ke SST-an kalau di kita di magnet Rizky itu penting. Hmm, Ya. Eh, kalau hatinya sudah terkoneksi gitu, sudah SST dengan suami, Masya Allah. Ya, yang sudah SST aja sering ada aja gitu kan setan menggoda, mengganggu gitu. Diperlihatkan yang ketidakbaikan suami kita, apalagi yang ini yang belum SST gitu. Saya LDRan bun, nggak apa-apa. SST mah mau dimanapun ya. Satu sama terhubung kok kita tuh ya. Bangun hubungan yang hangat kita minta sama Allah bun. Saat kita doa ya Allah jaga, nah, jaga suamiku dimanapun berada. Ya, hubungan yang hangat ya. Ini ini apa tips kecilnya lagi nih gitu ya. Eh, apresiasi hal kecil gitu ya. Pada suami ya. Bicara lembut bukan saat butuh. Ini sebenarnya untuk saya sendiri, Pak Bun. Ya, untuk saya sendiri dulu gitu ya. Saya belajar untuk diri saya sendiri ya. Mudah-mudahan ayah bunda semua bisa bil khusus bunda-bunda ada yang bisa diambilnya ya. Ini penting banget koneksi hati itu penting banget untuk suami. Kalau kata Dokter Aisyah Dahlan, saya saya semalam saya mendengar gitu kajiannya. Em, satu, ibu bahagia. Suami itu dua kali lebih bahagia, anak-anak tiga kali lebih bahagia. Ya. Satu, perempuan bahagia, ya harusnya nih gitu ya, lebih banyak perempuan yang lebih bahagia. Gitu ya. Jadi sedahsyat itu energi yang kita akan tularkan itu ya. Mm. Nah ini yang coba nih ya berhias untuk suami gitu ya. Ya jangan kebalik ya Bun. Ini untuk saya sendiri. Lagi-lagi ini saya reminder untuk saya sendiri gitu ya. Ya. Masya Allah nih, nggak apa-apa. Yang penting didengerin ya. Saya nggak buka kamera nyambi jualan, amin. Kita doakan mudah-mudahan jualannya laris ya, Pak Rezekin, amin ya. Ya ini ya bunda-bunda solehah ya, bila khusus untuk seorang istri ya, gitu ya. Memang
apa ya, penting banget koneksi hati itu ya. Ya. Nggak apa-apa Bun, nggak usah gengsi. Kita eh, apa namanya apresiasi hal-hal yang sudah eh, suami berikan. Walaupun itu hal yang kecil, seneng kok. Walaupun mukanya suami, kebanyakan laki-laki itu kan apa ya diciptakan itu, kalau kata dokter Aisyah Dahlan itu otaknya itu dia apa ya rasa ingin dihormati itu tuh lebih besar gitu. Memang memang udah seharusnya gitu ya. Jadi apresiasi hal-hal kecil walaupun kita sudah puji tapi mukanya datar gitu. Sebenarnya dalam hatinya senang ya gitu. Gengsinya lebih tinggi ya. Ya. Ini bicara lembut bukan saat butuh aja, bukan saat yang awal gajian baru bicaranya baik-baik, tapi saat pas akhir bulan mukanya udah ditekuk. Bukan buat bunda-bunda ini buat saya. Untuk kita semua, oke ya. Berhias untuk suami, nggak apa-apa Bun, ya. Ini penting banget loh, penting banget berhias untuk suami ya. Karena memang suami itu matanya Bun lebih senang melihat yang visual yang indah-indah, ya. Maka kita memang harus belajar untuk memperindah diri kita sendiri, ya. Kan tadi kalau kita kembali ke awal tipsnya luruskan niat ya. Kalau niatnya untuk ibadah ya, saat kita belajar berhias gitu ya, belajar merawat diri ya. Tapi niatnya untuk ibadah agar suami makin sayang, Allah seneng, Allah seneng banget gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Oke ya, yang ketiga bangun hubungan yang hangat ya. Next, intelligent ya. Masya Allah didoakan nih saya ya oleh Bunda Yeni gitu. Betul Bun ya. Ada ungkapan tegak atau runtuhnya suatu negara tergantung kepada para wanitanya. Betul, betul banget ya. Tadi ya saat kita peran kita sebagai seorang ibu itu kan mendidik anak gitu ya. Penentu generasi, betul banget. Madrasah ula untuk anak. Betul banget ya. eh, Tegak atau runtuhnya suatu negara tergantung kepada para wanita betul ya karena kita itu penentu generasi ya maka memang harus tolabul ilmi menyadari peran terus kita isi gitu nah nanti ada tipsnya lagi nih terus kita isi dengan majelis-majelis ilmu ya betul banget saya setuju dengan Bunda Yani ya nah ini ya yang keempat tips sederhananya nah nggak apa-apa Bun punya me time ya dan emang harus tapi ya me time-nya yang sehat ya ini kadang sering diabaikan pasti ada aja yang beralasan saya nggak punya waktu gitu. Saya nggak punya waktu boro-boro me time dari bangun subuh gitu dari pagi sampai malam lagi gitu ya. Sibuk dengan kerjaan rumah tangga ini itu ya biasanya kan seperti itu ya Bun curhatannya bener nggak ya harus punya me time ya me time dan Allah tuh juga udah kasih me time-nya gitu ya. Apa? Kalaupun Bunda misalkan waktunya terbatas, tidak ada waktu untuk me time yang misalkan menyendiri, jalan sendiri, tenang aja. Me time-nya kita itu paling tidak saat 5 waktu. Me time terbaiknya, ya. Saat 5 waktu me time yang terbaiknya. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak punya waktu. Oke Bun, paling tidak nih saat 5 waktu saat sholat. Nah itu me time itu ya. Me time yang sehat, yang membuat kita ap- apa merasa saat kita menyendiri kan menyendiri saat kita menyendiri itu kan hanya di waktu sholat saja ya walau misalkan budak-budak tidak ada waktu gitu ya. Tidak ada waktu kan kalau sekarang itu kalau versinya media sosial me time itu sekarang ya kita nongkrong gitu kan kita jalan-jalan healing gitu ya belanja shopping gitu me time-nya versi media sosial gitu nah itu kalau misalkan yang sesekali kalau saya Bun itu memang tidak apa-apa saat membuat kita hidup lagi. Tapi kalau alasannya Bunda tidak ada waktu 5 kali dalam sehari me time kita. Oke. Nah, harusnya recharge lagi seperti itu ya. Kemudian eh, terus upgrade diri dengan ikut kajian,
ya kursus seminar training ya nggak apa-apa itu me time kita, me time-nya ibu-ibu MR itu ibu-ibu yang sudah perempuan yang sudah ikut magnet rezeki, me time-nya kita dengan apa ya Ustaz Solican receipt gitu ya Bun. Ya, coba kita kita cek-cek lagi kapan terakhir ikut selain kajian MR Box ya. Kapan terakhir kita ikut SHMR mungkin ikut camp ada kapan ya oh saya pengen me time nih gitu kan harus ketemu guru gitu kan ikut nggak apa-apa riset ya lil ibadah gitu kan untuk ibadah ya jadi me time yang sehat ya me time yang sehat em, yaitu yang membuat kita hidup lagi gitu ya me time-nya ya. Yang sudah jelas waktunya me time versi kita itu adalah di 5 waktu di sholat 5 waktu ya. Dan tambahannya boleh dengan ikut kajian, kursus ya. Kursus apa? Ya untuk misalkan kursus untuk merawat diri itu nggak apa-apa Bun, ya. Penting banget ya. Ya, penting. Ya. Kan lagi-lagi niatnya kita untuk apa? Untuk menyenangkan suami mungkin ya. Jangan diabaikan please. Ini penting banget ya. Ya. Kelas-kelas sekarang sudah banyak ya Alhamdulillah online mau offline kelas-kelas untuk kajian di YouTube juga banyak Magnet Rezeki juga programnya banyak gitu ya. Nah ini sekarang kita sedang me time betul nih kajian MR Box ini gitu kan Richard Diri ya. Nah yang terakhir nih Ustadz ya yang keempat kan punya me time oke next Ustadz setelah ini yuk kita sharing nggak apa-apa ya. Nah, akhirnya apa ya? Eh, tips yang kelima ya, sumber kebahagiaan sejati sebenarnya ini sih kuncinya dari semuanya itu untuk untuk apa? Untuk kita senantiasa dekat dengan Allah. Benar nggak Bun ini? Hati perempuan itu sensitif banget ya, mudah goyah. Ya. Makanya memang kita harusnya mendekat sama Allah gitu. Karena apa? Sumber kekuatan kita itu satu, ya, mendekat sama Allah. Ya. Karena memang kita itu makhluk yang eh, makhluk yang lembut, makhluk yang halus gitu ya. Mudah sensitif. Dan memang betul Bun, Dokter Aisyah Dahlan itu mengatakan apalagi saat kita eh, ada waktu-waktu ya wanita atau perempuan itu tingkat kesensitivitasnya itu meningkat ya. Meningkat 2 kali lebih lipat kalau kata Dokter Aisyah Dahlan itu saat apa ya betul saat mau saat mau ada tamu bulanan betul gitu kan. Eh, maka memang ayo mendekat sama Allah minta dikuatkan itu memang sumber kekuatan kita ya. Prakteknya bagaimana? Prakteknya ini sholat 5 waktu, ya, ikut kajian, zikir pagi petang, ya. Nah, curhat terbaik seorang ibu doa di sepertiga malam. Tuh curhat terbaik kita itu di sepertiga malam. Seorang ibu, seorang istri. Udah. Memang kalau sudah hati kita bersandarnya pada Allah, gitu. Ini kan jalan awal, jalan terakhir, tips terakhir, tips paling utama memang mendekat sama Allah, gitu ya. Oke, bunda-bunda ya. Nah, ini tipsnya ya, tips sederhananya ya. Tinggal kita sama-sama praktekkan, sama-sama saling mengingatkan, gitu ya. Sama-sama terus kita istiqomah di dalam hal kebaikan, gitu ya. Tipsnya istiqomah, ikan sering banyak ditanya. Tipsnya istiqomah bagaimana? Ya ini mendekat terus kepada circle-circle yang baik, magnet rezeki, gitu ya. Nah, yang terakhir nih Ustadz ya, closingnya, closing statementnya. Setelah ini nggak apa-apa yuk, yang mau curhat, yang mau sharing, ayo nggak apa-apa. Ya. Hmm. Bunda-bunda, teman-teman semuanya, ibu-ibu, wahai perempuan yang solihah, yang baik hatinya ya. Sebenarnya bahagia itu kita bukan dilihat dari yang paling kaya, dari yang paling cantik, dari yang paling sering dipuji. Bukan, bukan itu sumber kebahagiaan kita ya. Tapi ya hati yang senantiasa dekat dengan Allah ya hati yang senantiasa ridho dengan yang sudah Allah takdirkan ya. Kalau kata Pak Nas ridho itu apa ya ingat nggak kata Pak Nas ridho itu bagaimana sih Bun maksudnya ridho itu kita
rela menerima Bun semua yang sudah Allah kasih, rela menerima takdirnya, gitu ya. Tidak harus kita mempunyai hidup yang sempurna, ya. Tidak harus untuk bahagia itu, kita tidak harus mempunyai hidup yang sempurna, yang kayak yang cantik, yang dipuji, tidak. Tapi ya mendekat kepada Allah untuk apa? Untuk Allah beri kita iman yang kuat, ya. Iman yang kuat agar senantiasa hati kita lapang. Wallahu alam biswab. Ya, itu saja tips-tips sederhana dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa diambil ibrahnya, ya. Ada mini Ustaz Solijen. Silahkan bunda-bunda, yuk yang mau curhat, ya. Silahkan, ya. Silahkan Ustaz. Saya kembalikan ke Ustaz Solijen. Ya. Amin. Ini ada yang di Masya Allah. Saya ya. coba siapa yang sudah bahagia di sini? Tulis kolom chatnya. Kan udah dapet tipsnya. Tipsnya, terus langkah praktisnya, sederhananya. Masya Allah, masa iya sih belum bahagia gitu ya. Praktek satu aja tadi apa? Bersyukur. Mungkin ya, kayak saya bahagia tuh udah senyum kan. Berbakti. Terus ini kan bagian dari mendekat tadi kan, hadir kajian. Time Mm. tadi, ini kan me time kita gitu ya. Oke, Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, silakan ya bagi teman-teman yang ingin hadir lebih dalam dengan bertanya. Oke, silakan boleh ya teman-teman. Dibuka tentu forum pertanyaannya, forum diskusinya agar lebih manfaatnya lebih luas ya. Silakan teman-teman semuanya boleh di kolom chat dulu, nanti dibaca-bacain atau bukan dibaca-bacain ya, nanti dibacain. Juga boleh di raise hand. Kalau nggak bisa raise hand, angkat tangan di chatnya itu bisa raise hand tangannya langsung yang beneran diangkat gitu ya. Atau di kolom chat katakan Pak saya mau mau tanya. Gitu. Boleh silakan. Oke ada Bunda Tia. Saya udah dia dibuka audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin sekedar testimoni ya Bun tentang Iya. yang 4 ber itu. Masya Mm-mm. Allah, tabarakallah sejak ikut MR, maksudnya itu sejak mendalami ilmu MR, Alhamdulillah banyak banget keajaiban dan masalah rumah, terutama Sholat. rumah tangga usaha. Oh ya, Masya Allah. Ya, persoalan rumah tangga, anak-anak juga usaha, insya Allah bisa diatasi. Bahkan sekarang Alhamdulillah banyak sekali keajaiban dalam mendalami eh, ilmu MR ini. Nah, sekedar testimoni tentang yang Bunda sampaikan tadi, yang 4 ber itu, yaitu, tar, yaitu berbakti, berkorban, bersabar, lalu bersyukur. Nah, ini alhamdulillah pernah mengalami persoalan dengan suami. Jadi biasanya itu kalau ada masalah itu drama banget gitu. Sampai kayaknya, wih, apalagi ya cerita yang bikin suami itu jadi perhatian gitu ya dengan saya gitu. Nah, terus akhirnya setelah mendalami ilmu MR, jadi seperti berpikir, iya ya coba sih di apa dipahami step by stepnya gitu. Lalu kemudian eh, apa ini seperti ada tahapan untuk sholat taubat, lalu garputala. Nah, pas garputala itu mencoba untuk mengamalkan beberapa kali dalam setiap sholat. Terus alhamdulillah itu nggak nyampe seminggu itu Bun. Itu keajaibannya luar biasa. Jadi suami itu tiba-tiba fokus gitu ya dengan saya gitu. Terus yang namanya ya baru apa ya baru berniat, saya kepengen begini gitu ya. Saya minta sama suami nanti begini. Kira-kira dikasih nggak ya? Tiba-tiba pas saya ungkapkan kepada suami, alhamdulillah itu nggak nyampe hitungan hari, langsung maunya kapan? Kamu maunya gimana? Mau dipakainya kapan? Bla 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 segala macam. Saya sempat kaget tuh Bun.
Jadi saya mikir, oh iya juga ya. Berarti saya ini kurang berdoa. Bukannya nggak bersyukur, tapi kurang berdoa. Terus belum bisa memahami ilmunya gitu. Yang benar itu gimana kalau kita mau berbakti dengan suami. Jadi tadinya kepikiran, wah saya ini kan sudah begini. Kok dia malah bersikap gitu. Nah setelah mendalami ilmu MR, Alhamdulillah Bun, yang 4 ber itu dilakoni pelan-pelan, nggak nyampe hitungan seminggu, itu luar biasa gitu. Jadi barakallah banget ilmu MR ini benar-benar sumber keajaiban yang luar biasa. Dan baru-baru ini, akhir-akhir ini ada keajaiban lagi Bun. Oh, Ini Masya Allah. sekadar, iya, sekadar curhat sedikit ya Bun. Oh, nggak apa-apa. Satu Nah, wanita bahagia, semua wanita merasakan. iya, Masya Allah saya tuh kemarin waktu dalam 1 bulan bulan Ramadan kemarin ikut CU TMR, COMR. COTMR. Hmm. Nah, Oh, itu saya tekuni pelan-pelan, saya pelajari pelan-pelan. Masya Allah pas apa setelah ini banyak benar pada apa ya baru keinginan di dalam hati gitu ya. Keinginan saya tuh gini, selama ini kan saya ini dari anggota IWAPI kota. Nah, saya tahu yang namanya mau ke IWAPI apa provinsi itu nggak mudah gitu. Kalau nggak pakai orang dalam sebagainya dan sebagainya itu nggak mudah gitu. Tapi alhamdulillah barakallah banget ya. Hanya cuman kepikirannya begitu aja. Tiba-tiba nggak berapa lama nggak nyampe seminggu. Saya ditelepon oleh orang IWAPI provinsi disuruh ngurus untuk UKM segala macam. Dan mereka pas acara kemarin halal bihalal itu bisa yang namanya absen itu bukan di keanggotaan tapi di DPD. Jadi kaget ya Bun. Masya Allah. Wah, sampai merinding Bun. Itu yang namanya ilmu magnet rezeki itu luar biasa. Cuma memang saya akui, nggak semua orang bisa gitu. Karena apa? POC-nya itu luar biasa juga Bun. Dan yang sudah dibilangin ya, kalau lagi kena POC, ya udah 27 dan harus keep smile dan ya sudah barakallah. Wow, keren. Dahsyat, luar biasa. Itu nggak mudah ternyata. Tapi alhamdulillah setelah saya apa mencoba lah ya sudahlah mau kayak mana lagi. Benar-benar ya wow keren gitu. Jadi saya ngajarin sekarang sama anak-anak. Udah nggak usah ngomong kayak gitu. Kita bilang aja, wow keren. Padahal hatinya kadang-kadang, oh gimana ya gitu ya. Tapi alhamdulillah Bun, itu luar biasa. Saya sampai apa ya, terharu banget gitu. Nah sekarang saya lagi ngajarin ke teman saya yang sedang terlibat riba. Jadi dia bingung semua masalah eh, apa tentang usahanya itu kayak nggak ketemu jalan keluarnya itu bagaimana. Terus saya bilang, gimana persoalan kamu ini tentang usaha ini kamu sholat tobatin. Jadi saya kasih daftar-daftar orang-orang yang perlu ditobatin sama dia. Nah, Masya Allah, setelah ditobatin, terus udah itu dipakai untuk magnet apa garpu tala, itu ketemu lah. Dan ternyata dia benar apa bahwa sebenarnya dia itu udah tahu riba itu tidak menguntungkan bagi dia, tapi dia lakoni demi gengsi oleh seseorang. Nah, sekarang dia berubah. Berubah itu alhamdulillah. Jadi ada ketemu jalannya dan berubah perlahan satu persatu. Memang kita untuk mengajarkan ke orang tentang ilmu MR ini memang nggak mudah ya Bun ya. Tapi barakallah orang yang sudah mengalaminya benar-benar melakoninya ya ini Bun. Benar-benar dapat keajaibannya sendiri. Barakallah untuk Bunda juga yang sudah ngasih ilmu pada pagi ini. Semoga sehat selalu, Bun. Amin. Amin. Wah, Masya Allah. Ya, ini nih ya. Coba respon kita gimana? Satu wanita, seorang Bunda siapa tadi? Setia.
Bunda Tia nih, ya Allah ya. Satu Bunda Tia bahagia, wah energinya terasa sampai saya gitu kan, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Iya, Bu. Memang luar biasa. Betul. Sebenarnya kalau kita kembalikan ke jurus ilmu magnet rezeki gitu ya, the power of bahagia itu adalah LOP gitu kan. Untuk kita bahagia itu Betul. adalah senantiasa kita mengubah ya kuantum kita. Kenapa? Kalau Ustadz Abu tagline-nya apapun realitanya di depan mata kita ya. Kan Pak Nas apa jawabnya, wow keren gitu kan responnya. LOP-nya switch ke yang baik-baik saya. Alhamdulillah gitu ya. Tadi Bunda Tia memang akan sebanding gitu ya POC-nya, paradoksnya, candy-nya, bungkusnya itu akan sebanding dengan nikmat yang akan Allah kasih. Tapi kalau kata Pak Nas tuh ya, kalau kita menerima dengan hati yang lapang, wah siap-siap bungkusnya itu biasanya lebih nikmat ya. Lebih nikmat. Saya sudah alhamdulillah, Bun, Masya Allah. Saya pun kalau mau kasih testimoni gitu ya setelah ikut MR, Masya Allah gitu. Tidak terhitung yang sudah Allah kasih, tidak sebanding dengan yang bungkusnya dahsyat. Gitu. Mungkin ada sebagian jamaah MR ini sudah tahu ya POC-nya Ustadz Abus dan kami gitu kan. Bungkus permen yang sudah kami dapatkan ya di titik terendah gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya Allah hadirkan ilmu magnet rezeki gitu kan. Akhirnya bisa bangkit lagi ya. Allah hadirkan teman-teman di magnet rezeki sebagai keluarga yang saling menguatkan gitu ya, yang menguatkan gitu. Ya alhamdulillah Allah kasih nikmatnya lebih-lebih gitu ya. Bunda Tia pun seperti itu kan yang dirasakan makin kita dalemin, makin kita praktekin. Gak apa-apa Bun, bungkus itu akan terus ada. Bungkus permen ya, bungkus permen itu nggak akan pilih-pilih orang. Itu memang sudah ada dalam Al-Quran itu ya. Ustaz Solicen ya, semuanya ya. Dalam Quran itu memang sudah ada di Al-Mulk ada ayat 2 ya apa ya hidup ini tempat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah itu akan nguji tapi akan dilihat mana yang terbaik amalnya. Di Al-Baqarah juga di 154-nya ya. 155-nya. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khawf. Tenang aja, bungkus itu memang pasti ada. Karena hidup ini kan ujian gitu kan. Kalau ujian lulus ya alhamdulillah permennya manis gitu ya. Udah Tia ya, terus yuk kita terus rangkul, perdalam ilmunya, kita sebarkan gitu ya. Terus ikut kajiannya. Ah, barakallah Bunda Tia ya. Itu kita Solicen. Iya, masih di mute. Solicen masih di mute. Nah, Oke, baik. Terima kasih Bunda Tia. Ini kayak Bunda Sulis deh kayak ini. Bunda itu sama Tia ya, Masya Allah. Beliau ada dari Lampung juga nih teman-teman. Bang keajaibannya luar biasa ya, Masya Allah ya. Oke teman-teman, saya baca di kolom chat. Bunda Priska, kalau ada yang kebaca di kolom chat langsung dikomentari aja Bunda. ya Boleh. amin. Kalau saya Ya, lihat sih kolom chatnya tuh testimoni kok. oke, baik. Untuk itu, Testimoni semua ya bahagia, ya, alhamdulillah sudah bahagia gitu kan sebenarnya nih Ustad ya, apalagi majelis ilmu di kajian pagi hari ini kan rutin nih orang-orangnya ya yang sudah ikut apa yang ikut terus istiqomah ya, kita tuh tinggal mengalirkan sebenarnya nih harusnya gitu kan, harusnya tinggal mengalirkan nih energi bahagia kita ke yang lain gitu kan, dan tinggal mengajak udah orang-orang ajaib semua. Tapi nggak apa-apa, yuk yang ada yang mau mungkin tadi testimoni Bunda Tia. Jadi kita saling tularkan nih energi bahagia gitu kan. oke Kepada teman-teman. yang lain. Sebelum dilanjut ya, ada pesan dari admin. Ya, Wah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. saya ulang lagi ini karena banyak sekali orang yang masih bertanya-tanya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hmm. Nasrullah, saya ingin mengumumkan bahwa saya tidak pernah mengajak-ngajak teman-teman semuanya untuk ikut saham, ya, ikut kripto, ikut investasi-investasi yang tidak jelas, ya, yang tidak ada izinnya, yang tidak punya, ya, legalitas di Indonesia. Dimohon izin teman-teman semuanya kasih tahu yang lainnya bahwa saya Nasrullah, ya, magnet rezeki, ya, hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, ya, mengajak orang untuk menyelamatkan uangnya kepada emas dan properti, ya, bukan hal-hal yang tidak jelas. Mudah-mudahan ya keterangan ini bisa didengarkan oleh banyak pihak dan tidak ada lagi
orang-orang yang tidak jujur yang mengajak uang kita akhirnya diambil oleh mereka. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang tidak jujur tersebut. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Jadi ini bukan magnet rezeki. Lalu ini pesan berikutnya. Oh iya tadi yang nanya ya. Ini udah dirangkum nih posternya nih. Insya Allah ya. 4 tips bahagia menjadi perempuan ibu dan istri. Insya Allah ya. Ini berbakti, berkorban, bersabar, bersyukur. Boleh di screenshot posternya kalau mau di screenshot teman-teman. Kajian Subuh Merbok, Miss Kartiani, magnet rezeki. Ayo jadi ajaib. Oke silakan. Di screenshot ntar ya. Setelah itu ada satu info lagi. Yang penting Bu sekalian di Khodijah Ma'an Rezeki itu ada MR Peduli kan. Nah, MR Peduli ada MR Box. Nah, MR Peduli kita kali ini fokus kepada ini teman-teman semuanya. Iya, Nah, fokus iya. kepada dia. Semua kurban milik Allah. Masya Allah ya. Siapkan kendaraan akhiratmu sekarang juga. Wah, yang nyupirin nanti kita sapi dan kambing kita nih ya. Masya Allah ya. Oke, program Tebar Kurban. Mari sempurnakan ibadah dengan berbagi daging kepada saudara kita di seluruh Indonesia. Kemana Bapak sekalian kita kalau mau beli kambingnya atau kontribusi kambingnya gitu ya atau sapinya itu di Hmm. langsung aja ke Yayasan Marzuki juga. Namun rekeningnya khusus ya di Bank Muamalat 3320888999 atas nama Yayasan Marzuki Indonesia yang khusus untuk hewan kurban di tahun ini. Ya, Berwasi bisa ke Mbak Putri sama Pak, Bu, saya atau Mbak, saya sudah donasi atau transfer untuk pembelian hewan kurban berupa sapi gitu ya, untuk patungan sapi atau kambing gitu ya. Nanti di mana penyalurannya? Nanti akan diinfokan lebih lanjut, bisa di pondok pesantren. Kadang kita sembelih di PKR ya, PKR Depok atau di PKR Bogor atau di PKR Tegal. Nanti di Pondok Rezeki itu kita sembelih di sana, ajak santri-santrinya lalu berbagi kepada lingkungan sekitar. Soalnya bermanfaat ya. Rasanya kalau kita belum belum lengkap tuh kebahagiaan kita kalau kita belum bisa berkurban. Kalau tadi Betul. berkorban, ini berkurban. Ya, jadi sambil berbakti, berkorban, lalu juga bersabar, bersyukur, lengkapi dengan ini nih teman semuanya agar kehidupan kita lebih bahagia. Kalau belum bisa pakai harta suami misalnya, kok nggak cukup-cukup, punya tabungan kita kurbanlah kita atas nama keluarga kita, ya. Eh, Baik, ini jadi salah satu proyek kita teman-teman semuanya. Silakan, ini boleh di screenshot juga atau nanti disimpan ya nomor rekeningnya, insya Allah. Iya, ini disebarkan ya. Tunda Oke, udah sebarkan ya sebar. teman semuanya. Baik, Mm-mm. sementara saya close dulu. Yuk. Masih ada waktu beberapa menit nih. Berapa menit mungkin kalau di closing Bunda Fiska boleh deh ya di closing aja nih jam Ya. 7. Mm. Iya, saya juga izin. Ini ada giat yang lain gitu ya. Ya. Em, Closing statementnya. Ya, Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. eh, untuk teman-teman, sahabat surga saya dimanapun berada gitu ya. Em, Bahagia itu sederhana. Ya. Bahagia itu sederhana. Ya, kita terus belajar untuk senantiasa kuncinya satu ya. Ya, dari semuanya kalau diringkas gitu ya. Ya, bahagia itu saat kita tenang dan dekat dengan Allah ya. Maka ayo terus mendekat dengan bagaimana caranya? Ya, terus ikuti kajian-kajian, terus ikuti em, ilmu-ilmu yang praktekkan ilmu-ilmu yang ada di magnet rezeki ya. Dan sebarkan ke yang lain, siarkan ke yang lain ya. Itu saja mungkin Sasalicen ya. Silahkan ayah bunda kalau misalkan mau sharing japri boleh gitu ya. Kita sharing-sharing, kita saling eh, menguatkan gitu ya. Woman support woman gitu ya. Silahkan nggak apa-apa. Saya senang, saya bahagia gitu ya. Kalau ada manfaat yang bisa diambil. Itu saja Ustaz. Mm. Oke, baik sebentar. Mm. Untuk semuanya, demikian ya kajian kita. Insya Allah bermanfaat, melengkapi kemarin menjaga energi bahagia, sekarang tip bahagianya. Menjaga energi itu slogan. Agar kita selalu bahagia itu harus jaga energi kita. Nah, sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang wanita, seorang anak perempuan. Kenapa? Kok kita bahagia? Ya karena anak perempuan itu juga menjadi jalan surganya bagi bagi orang tuanya loh gitu kan ya. Anak-anak saya tiga-tiga perempuan dalam semuanya ini. Maka nanti apa namanya menjadi surga gitu kan. Berarti kita sebagai anak perempuan juga tuh harus bahagia juga gitu ya. Ah, saya nanti menjadi jalan surga nih untuk ayah saya, untuk keluarga saya gitu ya.
Nah, maka semangat teman-teman semuanya ya. Nah, teman semuanya sekali lagi atas nama Ahmad Rezeki, atas nama MR Peduli, Khadijah Ahmad Rezeki, MR Box, atas nama semua setiap veteran Rezeki kami ucapkan terima kasih. Lalu kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Waalaikumsalam Bu Siska, warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Ini dapat poster ilmu. tambahan dari closingan dari Bunda Alhamdulillah. Fiska tadi, Masya Sehat-sehat Allah ya. semuanya. Oke. Perempuan yang bahagia itu bukan yang paling kaya, yang paling cantik, yang paling dipuji, tapi yang paling dekat dengan Allah dan ridho dengan takdirnya. Masya Allah. Tidak harus hidup sempurna, tapi punya iman yang kuat dan hati yang lapang. Oke, boleh di screenshot. Silakan teman-teman ya. Ini eh, apa kesimpulan dari kajian kita tadi yang dari poster. Oke, sekali lagi, baiklah, barakallah. Kita simak video Cahaya Baitullah untuk menutup kajian. Allah. Bunda Siska, terima kasih udah sebulan sekali ya udah bisa siap. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa. Terima kasih ya semuanya. Ustadz izin live ya, saya Di gantian dengan tanah lain. suci Harus ke pesantren anak ya. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Sampai ketemu lagi. Ayo sending love-nya. Sending love di pagi hari ini. jatuh Sending perlahan love-nya. di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat. Silakan Lebih Terima websitenya kasih, di Bunda share, Fiska. kelompok-kelompoknya Sehat-sehat. banyak. Iya, ayo yang sudah sedekah MR Box. Ya, terima kasih ya. Saya izin live ya Ustadz. Sampai ketemu lagi. Dan salam untuk semuanya. Dalam sujud malam penuh keheningan, ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya.
ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Baik, Assalamualaikum dengan sholat Nabi, warahmatullahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wabarakatuh. Yang di Metro nanti kita ketemu Sallallahu di alaihi Metro ada kita ya. wasallam. Ya, terima kasih. Eh, semuanya. Yuk, izin ya. Allahumma Ini sholli for all untuk kita semuanya.